warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilya Nur Ainur Rohmah dari PGMIB. Saya akan mempresentasikan jurnal yang saya review dengan judul Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sekilas Pancasila. Soekarno menyebut Pancasila sebagai filosofis Grundslag atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu yang pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun berbangsa. Yang kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, ekonomi maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menentukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber hukum material, yaitu tempat dari mana materi hukum itu diambil. Yang kedua sumber hukum formil, yaitu tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Apabila dilihat dari dua sumber tersebut, Pancasila termasuk ke dalam sumber hukum material, dan yang termasuk ke dalam sumber hukum formil adalah yang pertama peraturan perundang-undangan, yang kedua perjanjian antar negara, yang ketiga jurisprudensi, dan yang keempat adalah kebiasaan. Pancasila termasuk ke dalam material ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang ada dalam Pancasila. Setidaknya ada tiga kualitas materi yang ada dalam Pancasila. Yang pertama, muatan Pancasila termasuk muatan filosofi bangsa Indonesia. Yang kedua, muatan Pancasila sebagai identitas nasional. Yang ketiga, Pancasila tidak menentukan larangan, perintah, atau sanksi, melainkan Pancasila hanya menentukan azas-azas fundamental bagi pembentukan hukum atau metajuris. Poin yang ketiga adalah reformasi dan tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Pada tahun 1998 terjadi suatu peristiwa bersejarah, yaitu reformasi. Kejadian ini terjadi pada rezim Orde Baru atau Orba. Peristiwa ini dilatar belakangi ketidakpuasan rakyat pada stagnansi pemerintahan baik dalam ekonomi, politik, kebebasan maupun hukum. Reformasi tersebut dipelopori kaum muda, khususnya mahasiswa yang bersama-sama masyarakat berupaya menggulingkan Presiden Soeharto. Ada tiga alasan tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum sejak reformasi hingga saat ini. Yang pertama, resistensi terhadap Orde Baru. Resistensi adalah sikap trauma atau ketidakpercayaan terhadap sesuatu. Karena pada zaman Orde Baru itu pemerintah hanya menganut pada Pancasila UUD secara murni dan konsekuen dengan prakteknya otoriter, sehingga membuat masyarakatnya terkekang. Sehingga mereka berpikiran bahwa Pancasila itu buruk di pikiran mereka. Dan karena itulah Pancasila pada saat itu hingga saat ini mulai tergerus karena mereka trauma terhadap zaman Orde Baru. Yang kedua adalah menguatnya pluralisme hukum. Pluralisme adalah bermacam-macamnya hukum. Dalam berhukum, Indonesia menerapkan beberapa sistem, yaitu yang pertama civil law, common law, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum adat di Indonesia sudah ada sejak lama, sehingga banyak masyarakat yang ketat
adatnya sangat ketat di daerahnya sehingga menganggap Pancasila itu tidak penting. Mereka beranggapan bahwa adatnya yang lebih penting. Hal tersebut juga yang menyebabkan tergerusnya Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai simbolis hukum. Pancasila hanya digunakan secara simbol saja dan tidak diterapkan di dalam hukum yang ada di Indonesia. Itu juga termasuk dalam alasan tergerusnya Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia. Poin yang keempat, menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Diperlukan beberapa upaya agar Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak hanya sebatas memiliki rumah hukum, tetapi dapat diterapkan dalam sistem hukum. Terdapat dua upaya untuk itu. Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Yang kedua, mendudukkan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Kedudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan bukan bermaksud untuk menghilangkan keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup atau dasar negara, melainkan upaya untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan peraturan perundang-undangan. Dan kesimpulannya adalah Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia belum diterapkan secara praksis. Dikarenakan ada 3 masalah, yaitu yang pertama resistensi terhadap Orde Baru, yang kedua menguatnya pluralisme hukum, dan yang ketiga Pancasila hanya sebagai simbolis hukum. Maka dari itu untuk menerapkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum ada 2 upaya. Yang pertama, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Yang kedua, mendudukkan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.